Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa, di ruang bincang hukum fikih kali ini kami kedatangan tamu Ibu Ustazah Aska Aplahia SHI telah hadir di ruang hukum fikih kali ini dan akan membahas tema hukum pendistribusian daging kurban kepada non-muslim. Tapi sebelum kami lanjutkan, kami ingin menyapa Ibu Ustazah dulu. Gimana Ibu Ustazah, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana anak-anak sehat semuanya? Alhamdulillah keluarga semua sehat. Alhamdulillah Bu Ustazah sudah jauh-jauh meluangkan waktunya untuk datang ke ruang hukum fikih kali ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bu Ustazah. Nah begini Bu Ustazah, kita ini kan punya permasalahan, punya dilema. Mungkin tema kita ini juga ditunggu-tunggu sama bincang hukum fikih dan juga media sosial yang lainnya Ustazah. Kali ini kita akan bertemakan tentang pendistribusian hewan kurban kepada non-muslim. Nah kita tahu kalau setelah Idul Adha itu kan serentak, mungkin semuanya itu kan mengadakan penyembelihan hewan kurban Ustazah ya, baik di masjid, mungkin di mushola atau di lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Nah itu pendistribusiannya itu merata, mungkin di tanah air juga, mungkin di Pulau Bali juga. Sedangkan kita ini kan berada di tengah-tengah komunitas umat Hindu. Nah bagaimana pembagiannya seandainya kalau kita membagikan kepada umat Islam yang lainnya merata, sedangkan umat Hindunya itu pingin, sedangkan dia juga menyaksikan tentang penyembelihannya, tentang pembagiannya, apakah tega kita tidak memberinya? Sedangkan umat kita juga merasa senang karena dapat hewan kurban yang gratis kan gitu, mungkin mau dipakai sate lah, mungkin dipakai bakso atau bikin rendang kan gitu pemirsa ya. Nah misalnya kalau kita tidak memberinya atau memberinya itu gimana hukumnya, bisa dijelaskan Ustazah ya? Iya, terima kasih. Baiklah, saya awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajjah Hidayati yang telah memberikan pernyataan dan pertanyaan kepada saya berkaitan dengan hukum pendistribusian daging korban kepada non-muslim. Apakah ada dasar atau dalil yang menyatakan kebolehan hal tersebut? Dalam hal ini saya akan mengungkapkan satu pendapat dari seorang ulama, yaitu Syekh Imam Ibnu Qudamah. Dalam kitabnya Al-Buni, beliau menyatakan ya juzu ayut minha kafiron. Artinya ya juzu boleh ayut engkau memberikan minha engkau memberikan daging kurban kafiron kepada kafir atau kepada non muslim. Kenapa hal itu diperbolehkan? Li'annahu shadaqatu tatawu'in, karena daging kurban atau berkurban itu termasuk sedekah tatawu atau sedekah sunnah. Fajaza it'amuha adz-dhimmiyya wal asira. Sehingga konsekuensi hukumnya kita boleh mendistribusikan daging tersebut kepada non muslim adz-dhimmi dan tawanan perang. Dalam pernyataan Ibnu Qudamah ini ada sifat non muslim ya, yaitu non muslim adz-dhimmi. Apa yang dimaksud dengan non muslim adz-dhimmi? Non muslim adz-dhimmi itu adalah non muslim yang hidup rukun dengan kita, non muslim yang hidup harmonis dengan kita, non muslim yang tidak memerangi kita. Sedangkan yang kedua ada istilah non muslim al-harbi. Non muslim al-harbi ini adalah non muslim yang tidak mau hidup rukun dengan kita, non muslim yang mau memerangi kita. Sehingga daging korban itu hanya boleh kita bagikan kepada non muslim al-dhimmi, tidak boleh kita bagikan kepada non muslim al-harbi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga dalam riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan kepada Asma binti Umar untuk memberikan daging kurban kepada ibunya, yang mana ibunya dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Itu dalil yang menyatakan kebolehan kita mendistribusikan daging kurban kepada muslim.
Kemudian pernyataan dari Ibnu Qudamah ini diperkuat oleh ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat 8. Ya. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilunakum fid din wa lam yukhrijunakum min diyarikum. Ya. Artinya apa? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilunakum fid din. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kalian. Ya. Walam yukhrijunakum min diyarikum, dan non-muslim yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Apa yang tidak dilarang oleh Allah? Apa yang diperintahkan oleh Allah? Apa yang dianjurkan oleh Allah? Antabarru wa tuqsitu ilaihim, yaitu engkau berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Jadi kalau tuqsitu ini secara harfiah bermakna berbagi, ya. Tapi di dalam tafsir Jalalain tuqsitu ini bermakna bil qisti ay bil adli, yaitu berbuat baik dan berbuat adil, bukan bermakna berbagi. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang muqsitin, ay al-adilina, yaitu orang-orang yang berbuat adil. Itu salah satu ayat Al-Quran yang memperkuat dari pendapat Ibnu Qudamah tadi. Kemudian selain itu ada satu hadis Rasulullah yang memperkuat juga pendapat Ibnu Qudamah, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, fa idza tabahta maraqatan fa aktir ma'aha, apabila engkau memasak maraqatan, masakan yang berkuah, fa aktir ma'aha, maka hendaklah engkau memperbanyak ma'aha, airnya, wa ta'ahad jironaka, kemudian setelah itu engkau perhatikan tetanggamu. Hadis ini menyatakan bahwa kita harus berbagi kepada tetangga. Tidak ada embel-embel apakah tetangga itu muslim atau non muslim. Apalagi kita berada di dalam komunitas umat Hindu, ya, kita biasa bergaul atau bertransaksi dalam hal apapun dengan umat Hindu. Bahkan ada juga yang berdampingan rumahnya dengan umat Hindu. Itu tidak ada masalah. Itu ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang memperkuat daripada pendapat Ibnu Qudamah tadi. Demikian Bu Haja yang dapat saya sampaikan. Ya, misalnya gini Bu Ustazah, ya, dalam pembagian hewan kurban ada umat kita tapi jauh rumahnya Ustazah, tapi nggak dapat kebagian hewan kurbannya. Tapi ada nih tetangga kita di sebelah rumah nih tapi non muslim, itu yang kita utamakan diberikan gimana Ustazah? Apakah boleh apa tidak Ustazah, ya? Pertanyaan kedua yang disampaikan kepada saya yaitu bagaimana hukumnya, atau lebih afdol mana, lebih utama mana kita mendistribusikan daging kurban apakah kepada umat muslim yang jauh berada di sana, yang tidak menyaksikan penyembelihan dan kegiatan pembagian hewan kurban tersebut, atau kepada non muslim yang menyaksikan kegiatan tersebut. Sebelum saya menjawab, saya akan mengungkapkan satu pernyataan di dalam kitab Qawaidul Fiqhiyah. Di sana dijelaskan bahwa salah satu landasan atau dasar kita menetapkan hukum syara' atau tasyri' itu harus melihat dua sisi. Yang pertama adalah sisi maslahah, yang kedua adalah sisi mudarat atau sisi mafsadah. Dua sisi inilah yang kita jadikan pijakan dalam penetapan suatu hukum, ya, ketentuan hukum. Kalau kita melihat kasus yang tadi disampaikan kepada saya, lebih afdol mana? Kita lihat dulu. Kalau seandainya kita berikan daging kurban itu kepada tetangga kita non muslim, sudah jelas di sini ada sisi maslahahnya. Apa sisi maslahahnya? Maka akan terrealisasi, terwujud
kerukunan antar umat beragama, ya, terrealisasi keharmonisan antar umat beragama, dan kita hidup berdampingan dengan damai dan baik. Itu sisi masalahnya. Nah, kalau seandainya kita mendahulukan yang Muslim yang tidak menyaksikan kegiatan tersebut, kan pasti ada nilai mafsadatnya. Apa nilai mafsadatnya? Sudah barang tentu mereka akan merasa tidak senang kepada kita. Saya melihat, saya menyaksikan, kok saya tidak dikasih, kan begitu. Nah, itulah sisi maslahah dan sisi mafsadah. Itulah yang kita jadikan pijakan dalam penetapan hukum. Berdasarkan kaidah inilah saya dapat menyimpulkan bahwa yang lebih diutamakan adalah tetangga, walaupun tetangga itu non-muslim. Karena kaidahnya mengatakan al-aslu fil manafi al-ibahah, bahwa masalah-masalah yang berdampak maslahat, yang berdampak positif, itu adalah hukumnya boleh. Sedangkan al-aslu fil mudorri al-tahrim, sedangkan masalah-masalah yang berdampak mudorot, yang berdampak mudorot atau bahaya, itu hukumnya haram. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan dari Bu Hajah yang kedua. Saya kembalikan kepada Bu Hajah Hidayat. Terima kasih Ustazah ya. Jadi kita jadinya bisa tahu gitu, jadinya pemirsa, jadi kan kita tahu bagaimana hukum pembagian kepada non-muslim untuk pembagian daging hewan kurban. Jadi kita sudah tahu Ustazah ya. Terima kasih banyak Ustazah. Jadi begini, jadi kesimpulannya Ustazah ya. Mungkin ini perkiraan saya aja Ustazah ya. Mungkin ibadah kurban itu adalah perbuatan sedekah sunnah Ustazah ya. Jadi kualifikasi hukumnya seperti ibadah sunnah yang lainnya Ustazah ya. Jadi boleh kita didiskusikan dan itu kepada non-muslim. Ya, terima kasih Ustazah sudah datang jauh-jauh kemari ke ruang hukum fikih kita kali ini. Terima kasih Ustazah. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita kali ini bersama Ustazah Aska Aplahia di ruang bincang fikih. Semoga mendapat manfaat dan barokahnya. Wallahumma biqil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.